Ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Juli 2025. Halo hai kamu yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Gemini, selamat datang ya di channel Mariana Lo Tarot Indonesia dan terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, kartu tarotnya akan Mari shuffle, tetapi sebelum Mari bacakan, kamu harus tahu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan ketika kamu mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja Gemini. Ini dia. Wow, ada Ten of Pentacles di sana, kemudian ada Nine of Swords, berikut ada Wheel of Fortune, dan berikutnya ada Four of Swords, dan kemudian di situ ada energi dari Six of Wands. Kemudian Eight of Wands reverse, berikut ada energi dari Eight of Cups, berikutnya ada energi dari The World, dan hadir energi dari Eight of Swords ya. Oke lah, baik. Jadi kalau melihat seperti ini, nampaknya seperti kalian ada ya energi untuk mengalah ya. Ada energi yang Mari baca di dalam relationship ini, energi untuk mengalah gitu loh. Jadi bisa-bisa memang kan ini hubungan cukup rumit lah ya. Ini hubungan yang cukup rumit gitu loh. Setidaknya begitulah menurut dari si pasangannya kamu ya Gemini. Jadi kayak dia melihat bahwa kehadirannya dia dalam hidupnya kamu atau hubungan yang kalian jalani saat ini tuh akan bisa aja memberikan dampak buruk bagi kamu ya, terutama bagi kamu. Dan memang dia juga pasti akan mempertimbangkan diri dia sendiri ya. Tapi di sini kayak lebih utamanya itu tuh pertimbangan atas dirimu. Gitu loh. Jadi semisalnya begini, semisal ini kan hubungan kalian ada tantangannya ya. Dan di mata si pasangannya kamu, tantangan ini adalah tantangan yang cukup besar. Karena ada di situ tuh contoh-contoh tidak mendapatkan restu sebab status sosial berbedakah, latar belakang budaya dan bahkan agama yang berbeda, atau ada fakta-fakta lain di dunia nyata. Apa itu fakta lain? Misalnya LDRan terlalu jauh ini. Satu kalian ada di Jepang misalnya, satu ada di Indonesia gitu ya. Jadi ini tuh terlalu rumit gitu ya. Jadi bisa akhirnya dia rasa dengan LDRan ini kamu jadi banyak mau nggak mau jadi banyak berkorbannya gitu ya. Atau ternyata dalam hubungan kalian di sini ada yang tidak single lagi gitu ya, ada tidak single atau bahkan boleh kedua belah pihak sudah tidak single gitu loh. Jadi ini tuh bukan hanya kayak sebab galau-galau nggak jelas ya, emosi-emosi yang nggak jelas ya, sehingga agaknya bikin harus mengalah, harus menyerah, harus mundur. Enggak kayak gitu. Gitu loh. Ini bukan acara-acara drama-drama yang enggak jelas, bukan. Tapi memang betul-betul dia ada fakta di depan mata. Dan fakta itu tuh sangat mengganggu di sini dalam perkembangan perjalanan relationship ini. Seperti itu. Ya. Jadi ini orang kayak tahu diri nih pasangannya kamu. Itu loh. Jadi misalnya gini, kalaupun dia ngotot sebagai pasangannya kamu, tapi dia kok enggak tega gitu loh. Terlalu banyak konsekuensinya yang harus kamu tanggung kalau dia ada. Gitu ya. Terlalu banyak. Jadi kesian dia ini, Mari lihat ya. Melihat kamu ini tuh dia bisa kayak kasihan. Gitu loh. Di sana. Dia bisa kasihan. Dan dia juga jadinya kasihan ke diri dia sendiri. Sebab kondisi seperti ini juga seperti kondisi yang tidak mudah bagi dia. Ya, bikin dia juga sakit. Gitu ya. Bikin dia kayak juga ya nggak tenang lah.
di sana. Jadi secara garis besarnya berdampak buruk lah, baik itu untukmu dan begitu pula untuk dia jika kalian berdua memaksakan relationship ini. Gitu loh. Jadi daripada semakin banyak nanti kerugian yang timbul, maka seseorang ini dia akan lebih memilih untuk pamit undur dari hidupnya kamu. Gitu ya. Walaupun itu pedih ya. Walaupun sesungguhnya bukan ini yang dia maui. Gitu loh. Kalau mau jujur ya, jika situasi dan keadaan kalian ini tuh berbeda, tidak seperti yang sekarang, maka sudah pasti orang yang dia tunjuk menjadi pasangan seumur hidupnya dia, itu adalah kamu. Ya, jika bisa seumur hidup gitu ya, maka itu adalah kamu. Gitu loh. Makanya ini bukanlah sebuah keputusan yang mudah sebenarnya untuk dia ambil. Gitu ya. Enggak sebegitu gampangnya dia. Gitu loh. Ibaratnya dia harus menggigit lidahnya dia ya, untuk mengambil langkah pergi dari kamu. Di sana loh. Jadi ibaratnya saat rentang 14 hingga 21, dianya ngeblokir kamu. Jangan kamu pikir ketika dia ngeblokir kamu, di situ tuh dia bernafas lega. Oh tidak. Dia yang ngeblokir, dia yang down sendiri. Dia yang stres, dia yang gelisah. Gitu ya. Wah, di sana. Pening dia, sedih dia gitu. Sedih. Nah, di sana. Atau dia, ya pokoknya dia menghilangkan dirinya lah ya dari hidupmu. Jangan pikir dia menghilangkan dirinya itu sambil berlari dengan ketawa-ketawa. Dengan riang gembira. Enggak. Ya, dia seret dirinya. Dia seret dirinya untuk menghilang dari pandanganmu. Gitu loh, dia paksakan dirinya. Bayangin ya, menyeret diri ya. Para sebagian besar dari dirinya tidak mau lepas dari kamu. Egonya itu tuh masih kuat sesungguhnya untuk menggenggam kamu. Tapi akal sehat di sana tetap bermain. Walaupun tadi powernya akal sehat ini tidak sebegitu besarnya untuk melawan egonya dia. Tapi ya terus dia paksakan. Udahlah, menjauh saja. Udahlah, pamit pergi saja. Undur diri sajalah. Gitu. Ini yang terbaik, ini yang terbaik. Jadi dia tuh kayak sibuk sekarang untuk mencari alasan-alasan ya. Kepalanya dia ini tuh penuh tentang hubungan kalian. Terutama kalau dia lagi istirahat ya, menjelang mau tidur. Gitu ya. Pokoknya dia pas ada waktu luangnya dia lah. Wah, berkecambuk itu pikirannya dia tentang dirimu. Mencari terus-terusan alasan untuk membenarkan dan menguatkan kebenaran agar dia meninggalkan kamu. Agar dia rela melepaskan kamu. Situ. Ya, jadi ini tuh wah, berjuang betul ini si bebeknya kamu. Gitu ya. Keadaan kalian harus berubah. Gitu loh. Dia juga bisa-bisa ya kalau dia hanya ikutin egonya dia saja, ya pasti dia merasa dia akan bahagia gitu loh. Tapi dia juga kayak karena cintanya dia lah ini sama kamu nih. Mari lihat ya. Karena dia cinta, karena dia sayang gitu loh. Kok kayaknya ndak adil bagi kamu jika dia mengedepankan egonya. Gitu loh. Misal hubungan kalian ini tuh tidak mendapatkan restu dari orang tuamu. Boleh dia tuh kayak ngerasa dia bisa aja, sanggup dia gitu ya, meyakinkan kamu untuk menjadi tanda petik durhaka sama orang tuanya kamu gitu ya. Satu sisi diri dia yakin pasti dia bisa bikin kamu jadi anak durhaka. Tapi kok dia kayak nggak tega juga gitu loh, nggak tega di sana ya. Jadi nampaknya ini adalah orang baik ini. Mari lihat ya, orang baik. Dia bisa aja kayak merebut kamu dari istrimu, dari suamimu. Tapi balik lagi, aduh nggak tega banget gitu. Ya, boleh-boleh ya dia mempertimbangkan juga ya istrimu, suamimu, anak-anakmu gitu. Jadi kayak nggak bisa dia menari-nari di atas penderitaan orang lain. Nah seperti itu.
Apalagi memang di beberapa waktu belakangan ini kan dia lihat kamu juga menjauhkan dari dia. Memang ada menjauhnya kamu kan. Karena memang mari tangkap di sini tuh mungkin juga kamu sebenarnya tidak berani ya. Tidak berani terlalu bablas bersama dengan si pasangannya kamu kan. Gitu. Jadi sudah sejauh apapun hubungan kalian, tapi ternyata memang jelas di situ kayak kamu juga bukannya tidak mempertimbangkan ya relationship ini, masa depannya relationship ini gitu ya. Ternyata pasti kamu juga mempertimbangkan. Dan dari pertimbangannya kamu, ada kemungkinan kuat ya kamu juga mau ini ya, merubah keadaan ya, merubah keadaan. Seperti itu. Mau berubah sikap kamunya ya. Mungkin juga kayak ya kamu sadar ya tidak baik pula jika harus memaksakan diri gitu. Bukannya hubungan ini tuh tidak indah. Bukannya hubungan ini tidak menyenangkan, tidak asik. Gitu. Bukannya kayak karakternya dia tidak baik untukmu. Gitu ya. Adalah bagian-bagian dari dirinya yang kamu rasa klop, cocok, dapet tuh chemistry-nya sama kamu. Tapi ya tadi kamu dengan segala macam pertimbanganmu kan, kamu menyatakan bahwa hubungan ini tuh juga kayak yang tidak bisa menjadi fokus utamanya kamu. Tetapi kamu kalau mari lihat membiarkan, kamu membiarkan, kamu juga menghargai ya, membiarkan dan menghargai bagaimana keputusannya dia. Jadi andaikan dianya mau pergi, mari lihat kamu yang kayak oke, monggo silahkan pergi. Tapi andaikan pun misalnya dia punya keputusan mau bertahan ke kamu, mari lihat kamu tuh tidak akan repot ya untuk mengusir dia pergi. Tapi hanya saja kamu seperti yang kayak tidak bisa kalau untuk dituntut bertanggung jawab bagi dirinya gitu. Karena mari nampak boleh aja kamu sudah punya planning masa depanmu soalnya ya. Kamu udah punya planning masa depanmu. Dan ternyata planning masa depanmu tidak pernah kamu rancang include dengan kehadiran dari si seseorang ini. Gitu kan? Sementara ini kamu tuh mau fokus kepada masa depanmu itu tadi. Gitu loh. Dan memang betul mungkin kamu mengizinkan dia masih mau tetap ada dalam hidupnya kamu karena ya jangan-jangan kamu kayak ngelihat orang ini sebenarnya tidak merepotkan gitu ya kan. Mungkin kamu juga tahu ini orangnya sebenarnya baiknya nih. Jadi kalau untuk mengusik, mengganggu kamu, jika kamu membiarkan dia tetap ada dalam hidupmu, itu tuh ya tidak ada masalah seperti itu kan. Nah di sana cuman ya dia harus tahu bahwa kamu punya masa depan yang mau kamu kejar, yang mau kamu capai gitu loh. Ada kehidupan yang mau kamu jaga gitu ya. Ada relationship yang bertolak belakang dengan relationship kalian yang juga harus kamu tanggung jawabi. Kira-kiranya begitu ya. Jadi ya kalau dia mau ini adalah hubungan yang dia garap sendiri. Kamu hanya sesekali hadir. Begitu kalau mau lihat ya. Dan tentu saja orang ini bisa membaca energinya kamu, maksud dan tujuannya kamu. Jadi ya kayaknya orang ini bisa-bisa merasa aku nggak sanggup sih kalau memang hanya harus aku sendiri yang berjuang kayak gitu ya. Nggak bisa dia ibaratnya duduk untuk di urutan sekian dalam hidupnya kamu gitu loh. Makanya ya udahlah daripada dipaksakan relationship ini tuh ya, mendingan dia sebelum terlalu dalam bersama dengan kamu, kemelekatannya semakin kuat erat ke dirimu, mendingan untuk di saat ini aku pergi saja. Kayak gitu dia ya, aku pergi saja di sana.
Itu loh. Jadi dia kan ini kayak bahagia ya. Jika kamu juga bahagia, maka kayak dia lihat-lihat, oh iya ya, kamu juga tanpa dia bisa kok bahagia gitu ya. Malah kalau ada dia justru datang tantangan dalam hidupnya kamu. Makanya dia memilih untuk mengalah, menyerah, dan menyerah, tapi menyerahnya itu tuh karena dia mengalah gitu loh di sana. Jadi dia kayak ngerasa biarlah dia sakit sendiri, biar gitu. Kesian juga lihat orang ini, biar dia sakit sendiri gitu ya, daripada kemudian dia memberikan rasa sakit untuk kamu gitu, beban untuk dirimu di sana. Mungkin orang ini merasa dia lebih kuat ya kalau untuk menanggung yang pahit-pahit ya, yang pedih-pedih. Mungkin dia ngerasa dia sanggup. Atau jangan-jangan ada sedikit melodramatisnya dia. Ini adalah pembuktian seberapa besar cintanya dia untuk kamu. Gitu loh. Makanya dia mengalah gitu atas nama cinta di sana. Atas nama cinta. Gitu loh. Karena kan mungkin dia tahu ya di mana ada ujar-ujar kan, orang yang mencintai dengan tulus akan berbahagia melihat orang yang dia cintai berbahagia gitu ya. Jadi dalam pikirannya dia, kebahagiaannya kamu bisa kamu dapatkan berkali-kali lipat jika dia tidak ada gitu loh. Dia hanya jadi batu ganjelan bagi kamu gitu ya. Dia adalah rintangan bagi kebahagiaanmu. Ya sudah, ngapain? Nah, kekarannya begitulah seseorang ini. Waduh, kesian. Kesian. Gitu ya. Nah, selamat jalan kekasih. Itulah mungkin lagunya dia ya. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aduh, jangan-jangan udah itu lagu-lagu yang dia puter ya. Rita siapa gitu ya penyanyinya di sana. Jadi ini tuh lagi kayak merayakan patah hati nih, merayakan patah hati ya, merayakan kehilangan kekasih. Itu gambaran dari si bebeknya kamu gitu ya. Oke lah, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini, Gemini, hadir energi dari Virgo, Sagittarius, energi dari Pisces di sini, Scorpio nih ya, Scorpio di sini, berikut energi dari Aquarius, energi dari Leo, energi dari Libra, dan ada energi dari Gemini menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.